Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan? Ya, sekarang ini koalisi dari seorang Prabowo. Ini dari majalah Tempo, Jokowi minta jatah pos strategis kabinet Prabowo. Wow, ada apa? Ingin berkuasa lagi begitu kan? Seharusnya kan seorang presiden itu sudah tidak punya kepentingan lagi di situ begitu untuk menunjukkan bahwa netralitas sebagai seorang presiden. Artinya apa? Kalau Jokowi minta jatah pos strategis kabinet Prabowo, apa yang disampaikan majalah Tempo benar nggak begitu kan ya? Apakah kalau memang iya, kenapa harus minta hal yang strategis begitu? Ada apa? Jangan-jangan ingin mengontrol seorang Prabowo. Nah, jelas ya, banyak netizen yang mengatakan memilih Prabowo itu sama halnya ya Jokowi 3 periode. Ada yang mengatakan seperti itu begitu. Kalau dengan hal seperti ini, ya lantas bagaimana posisi seorang presiden di situ? Artinya seorang presiden bisa disetir oleh mantan presiden. Ya ini oleh Jokowi di situ begitu. Akibatnya apa yang terjadi begitu kan ya? Yang terjadi malah ada nuansa-nuansa bagaimana caranya kekuatan orang-orang Jokowi itu berada di sekeliling Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo tidak bisa mengontrol sana sini begitu kan. Artinya bisa saja ada kudeta besar-besaran nantinya begitu kalau ya ini sekeliling-sekeliling mereka yang menguasai begitu kan. Artinya otoritas dari seorang presiden itu ya tidak punya otoritas karena ada desakan-desakan atau ada gangguan-gangguan dari sekitar mereka begitu. Ya nampaknya ini menjadi catatan penting kepada kita bahwa seorang presiden itu harus berdiri di atas kaki sendiri. Apapun kebijakannya, apapun yang ia lakukan, apapun gagasannya, yang namanya presiden kan seharusnya harus pinter ya tanpa didikte orang. Nah, ini kan sudah jelas. Ini dicap petugas Jokowi atau petugas partai. Jadi kalau ingin eksistensi dalam sebuah pemerintahan tidak perlulah dengan hal seperti itu. Kepentingan dari seorang Jokowi kan sudah selesai sebenarnya 2 periode begitu. Kalau ingin mengantar anaknya, ya mengantarkan anaknya menjadi posisi presiden, ya setidaknya berkiprah ya dalam ketua umum partai. Tapi begitu kan ya, ada tapinya. Seorang Jokowi itu kan tidak punya partai. Setelah lengser mereka dengan apa namanya tidak menjabat sebagai presiden, mereka tidak akan dihormati lagi begitu kan ya. Dan bahkan masyarakat Indonesia ya karena seorang presiden itu salah satunya adalah mantan di situ ya sama dengan Pak SBY posisinya nanti begitu malah lebih buruk karena mereka tidak punya partai ya kecuali memang mau eksis di partai malulah masa seorang presiden mau ngambil sana sini begitu kan ya untuk menjadi posisi partai. Tapi ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini sudah menunjukkan kalau memang benar ya wah ini mitra strategis ya kayak Minhan itu strategis di situ begitu kan ya. Kayak ya ekonomi begitu kan ya menteri investasi dan sebagainya bisa saja. Sorry ye, rugi dong katanya begitu kan. Jangan mau ya biarkan Jokowi jadi oposisi, tapi mewakili siapa katanya. Ini komentar-komentar netizen. Jokowi haus kekuasaan, jangan mau diatur-atur beliau Pak Prabowo ya. Jabatan Kapolri dengan kejaksaan biar aman. Walaupun nanti Kapolri dengan kejaksaan orangnya Jokowi, tapi atasannya tetap Prabowo tunduk perintah presiden, bukan ikut arahan seorang Jokowi. Nah iya betul begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang kita amati betul di situ begitu kan, bukan orang-orang Jokowi di sekeliling seorang Prabowo begitu kan. Artinya apa? Kalau mereka orang-orang Jokowi yang di sekeliling Prabowo jelas mereka ada nuansa-nuansa kekuatan yang kemudian ya salah satu adalah rebutan kekuatan. Ya untuk apa sih sebenarnya Pak Jokowi minta strategis itu? Ya pada kenyataannya adalah ya untuk bagaimana seorang Gibran bisa berlaju ya bisa bersama-sama posisi sebagai seorang wakil presiden dengan presiden. Karena selama ini ya lihat saja kayak Ma'ruf Amin begitu kan ya posisi mereka adalah wakil presiden tapi mereka dikunci di situ begitu kan. Nampaknya sekarang ini begitu kan ya mau saling kunci sesama menteri siapa sih yang punya kekuatan luar biasa
Jangan-jangan ya wakil presiden dan presidennya sama aja ingin mencari nuansa-nuansa kekuatan di balik ini semua. Nah, itulah celakanya kalau nanti di kabinet yang melibatkan seorang Jokowi, pasti yang disodorkan itu adalah orang-orang Jokowi. Ya kita akan buktikan aja. Mungkin ya di satu sisi adalah kesayangan mereka di satu menteri, di satu titik begitu kan. Mulai dari menteri, mulai dari dari jabatan instansi dan sebagainya begitu. Itu harus hati-hati begitu kan ya. Mulai dari MK, KPK, Kapolri, semuanya begitu kan ya. Itu benar-benar orang-orang yang punya strategis. Ya setidaknya tahu sendirilah, saya tidak mengajari seorang Prabowo, tapi pada kenyataannya adalah seorang Prabowo itu kan cerdas ya. Ya kita tunggu saja di hadapan ini semua menandakan apa tanda-tanda yang kemudian Pak Jokowi sudah ada mengatakan pecah kongsi dan sebagainya. Ini perlu hati-hati di situ begitu kan ya. Jangan-jangan ini mau apa dan sebagainya. Maka saya pribadi menganggap bahwa inilah seorang presiden harus memang benar-benar cerdas ya, tanpa didikti apapun. Saya kira nanti ya kita lihat saja ke depan apakah mereka akan orang-orang strategis mereka yang menjadi posisi di situ begitu kan. Tapi kita tunggu saja. Ini menarik begitu, Joma dari majalah Tempo ya, saling kunci kursi menteri. Wow, ini menarik ini. Hanya partai-partai yang mengajukan jumlah dan posisi menteri di kabinet Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo pun disebut-sebut telah mengajukan sejumlah loyalisnya dan menginginkan 2 posisi kabinet Prabowo. 2 petinggi tim kampanye Prabowo Gibran yang mengetahui keinginan Jokowi menyebutkan 2 pos itu adalah Kepolisian RI dan Kejaksaan. Wow, ada apa begitu kan ya? Apakah seperti itu begitu kan? Apakah seorang Jokowi minta jatah pos strategis kabinet Jokowi itu benar-benar hanya mereka begitu kan ya? Hanya kepolisian dan kejaksaan. Saya kira ini harus diklarifikasi betul begitu kan. Seorang posisi Jokowi itu jangan sampai ya diberikan posisi strategis seperti itu begitu kan. Ya baik orang-orang Jokowi dan bahkan Jokowi sendiri begitu kan. Wah, bisa kacau ini begitu. Bahkan salah satunya adalah 2 petinggi kampanye Prabowo Gibran itu begitu kan ya. Mengetahui keinginan Jokowi menyebutkan 2 pos adalah Kepolisian RI dan Kejaksaan. Ada apa ini ya? Sedangkan nama calon menteri yang diajukan Jokowi antara lain ya Pratikno yang menjabat Menteri Sekretaris Negara. Bekas Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu orang kepercayaan Jokowi, anggota tim kampanye Gibran Raka Buming Raka dan petinggi tim kampanye nasional menyebutkan Pratikno diplot ya untuk membantu putra sulung Jokowi itu, tapi posisinya belum dipastikan. Bahkan ya satu nama lain yang beredar adalah Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolres Solo saat Jokowi menjabat wali kota Surakarta itu baru akan pensiun pada 2027. Hingga Sabtu 23 Maret 2024 Pratikno dan Listio Sigit tak menjawab pesan dan panggilan telepon dari Tempo. Jokowi juga disebut ya mengendos Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadali. Meski berstatus kader Golkar, Bahlil didorong ya untuk masuk kabinet Prabowo Gibran sebagai profesional ya. Bahlil membentuk tim kampanye strategis yang membantu kampanye Gibran. Prabowo pun dikabarkan menemui Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. 3 politikus di koalisi Prabowo Gibran menyebutkan Luhut mengusulkan sejumlah orang dekatnya ke kabinet, termasuk pejabat di kementeriannya. Juru bicara Luhut ya, Jody Mahardi tak merespon panggilan telepon dan pesan yang dikirimkan oleh Tempo. Banyaknya ya titipan ini sempat disinggung Prabowo dalam acara buka puasa bersama di kantor Dewan Pimpinan Pusat PAN. Sambil berseloroh ya, ia mengatakan saat senang banyak kawan yang tak pernah muncul sebelumnya tiba-tiba mendatang dia ya. Yang repot nongol bawa daftar titipan lagi, ujar Prabowo. Ya sudah dirasakan ya bagi seorang Prabowo hari ini begitu kan. Siapa yang menyodorkan nama-nama itu? Maka posisi strategis itu jangan sampai ya diberikan kepada seorang Jokowi begitu kan. Jadi ini bisa saja orang-orang Jokowi itu yang bisa ngatur adalah Jokowi sendiri begitu kan. Ya karena orang-orang Jokowi sendiri begitu. Maka strategis itu jangan diberikan ya orang-orang seperti itu, apalagi Menhan, Kejaksaan, ya MK,
terus kemudian Mahkamah Konstitusi ya, terus kemudian KPK ya, kejaksaan dan sebagainya. Wah, ini posisi strategis begitu kan. Maka ya narasumber Tempo di Golkar, PAN dan Demokrat menyebutkan kementerian itu paling diminati partai mereka. Nama Bahlil Lahadalia yang didukung Presiden Joko Widodo juga menjadi kandidat memimpin pos itu. Ya, pos lain yang juga menjadi incaran adalah kursi kementerian ya, koordinator kemaritiman dan investasi. Seorang petinggi TKN menyebutkan kursi ini diincar oleh Gerindra. Fungsi kementerian tersebut diwacanakan akan diubah menjadi lebih strategis dalam urusan ekonomi. Opsi merombak ya nomenklatur kementerian dan memecahkan menjadi beberapa bagian ya masih terbuka. Seorang petinggi di partai koalisi Prabowo Gibran mengatakan ya Prabowo tengah menimbang opsi menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40. Tujuannya adalah dapat menampung koalisi besar Prabowo. Wah, sangat-sangat disayangkan begitu kan. Artinya kue-kue yang kemudian 34 menteri jadi 40, kan penambahannya kan 6 menteri di situ begitu kan. Kue-kue itulah yang kemudian ya kita lihat saja sekarang begitu. Kuenya tidak cukup begitu kan, mau diberikan kepada siapa. Nah, pada akhirnya skenario seperti ini kan sudah kelihatan betul siapa mereka begitu kan. Tapi yang jelas bagi kami adalah jangan berikan posisi yang paling strategis ya seorang Presiden Joko Widodo di situ begitu kan. Biar bisa-bisa ya orang-orang mereka yang akan mengontrol seorang Prabowo atau Jokowi sendiri yang mengontrol seorang Prabowo. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.